Kak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Di sini beberapa hari ini memang ya kayak gitu aja. Kemarin itu bola api 2 kali, jam pagi, sore sekitar jam 10 sama malam jam 2 itu di depan sana. Yang penting santri dikuatkan pagarannya ya. Malam ini ada serangan santet yang mengenai santri saya, dan insya Allah saya tahu siapa dukun yang mengirim santet di tempat ini. Kita mau ke sana nanti mau sambil naik naga aja gimana? Ayo saya ke sana. Naik di belakang saya. Biasa santri yang kesakitan. Tak rekam ya? Tak rekam ya? Coba ditanya kenapa?
Parah banget. Bang mobil. Gimana? Kalau bangunin ayo. Kan terus bacakan selawat ya. Bacakan selawat gitu. Tapi tak ambil. Bagusnya apa? Enak gak sih? Ada tadi. Cuma nggak tahu. Pokoknya itu cuma tahu. Takutnya aku nggak enak loh. Apa malam-malam gini kan istirahat kan? Coba aja. Gus, Assalamualaikum. Mohon maaf. Itu ada Nani lagi kesakitan di atas dari tadi. Sampai baru nggak tahu terus tiba-tiba ya, dengar suara di atas tuh pas dia lihat ada kesakitan. Ya, dari tadi Gus. Punten nggih, Pak, tak. Ini rekam nih. Mulai kapan? Dari tadi, Pak. Sakitnya kenapa? Gimana? Kayak Sakitnya gimana? Sakitnya itu seperti apa ada benda di perut itu keras perutnya. Kita coba dianukan tapi kan Sudah di itu. sudah tangannya santri. Mulai kapan? Sore tadi? Apa mulai? Mulai malam ini dia nggak tahu juga soalnya lagi ngobrol tadi di editor sama Kang Fikri, tiba-tiba ngedengar suara di atas orang kesakitan. Pas tadi lihat Kang Murdani. Tumben ada di sini. Kenapa? Dari mulai kapan nih? Dari kapan? Tumben Kang Dani di sini. Ada yang ngambil madu sama garam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen kepalanya, Bang. Pegang di bangku. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada yang masuk ini. Ada serangan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syirizari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Bismillah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Diminum dulu airnya. Diminum dulu. Diminum dulu. Diminum dulu. Diminum dulu. Bismillah. Diminum. Allahumma sholli wa sallim wa barik sayyidina Muhammad. Diminum adunya, duduk. Diminum dulu. Diminum adunya. Istighfar. Ayo diminum dulu. Adunya diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Mulai kapan sakitnya ini? Mulai kapan sakitnya? Udah 10 menit Pak. Lagi apa tadi? Nggak tahu Pak, saya lagi di bawah terus kalau jadinya jerit-jerit saya langsung ke atas. Lagi meditasi tadi Pak. Nggak tahu tiba-tiba perut sakit. Yang lainnya masih ngorok aja. Yang lainnya masih tidur, masih ngorok. Diminum airnya. Tadi yang dirasain pertama gimana? Orang seperti ketusuk-tusuk. Kayak ketusuk-tusuk gitu. Sekarang gimana? Sekarang ada alhamdulillah. Sakitnya luar biasa tadi Pak. Ada serangan yang masuk ini. Ada orang yang mau jajal di sini. Beberapa hari ini memang ya kayak gitu aja. Kemarin itu bola api 2 kali, jam sore sekitar jam 10 sama malam jam 2 itu di depan sana. Yang penting santri dikuatkan pagarannya ya. Pagaran itu yang pertama sabar, yang kedua sholat, istiqomah sholawatnya ya. Yuk pagaran dulu sama saya. Tenang dulu, enggak apa-apa. Dibaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diistiqomahkan nggih. Jadi la ilah, tidak ada apa-apa, diri kita tidak ada. Illallah, kecuali hanya Allah. Muhammadur, sambil membayangkan dunia dan alam semesta ini ada karena Rasulullah. Jadi keluarnya nafas hanya ketika Rasulullah. Jadi untuk pagarannya ya. Selain itu juga untuk mengusir, bertarung dengan bangsa-bangsa jin yang zalim, dan termasuk untuk melawan, mementalkan semua ilmu-ilmu sihir. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dzikru fa annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tadi mulai sakitnya sampai tahu jam berapa? Kurang tahu ya Pak, tiba-tiba ada yang lapor ke bawah gitu. Tiba-tiba ada yang laporan kalau santri ada yang Teriak-teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Ada serangan santet yang menyerang dan mengenai di santri. Itu juga ada santri yang lagi sholat tuh. Bawah itu ada yang lagi sholat malam. Sebenarnya sih mereka bukan santri ya, tapi anak-anak saya. Jadi kalau ada yang menginginkan santri-santri saya untuk pulang, ini bukan santri saya, ini anak-anak saya. Anak-anak saya. Kita ini sekarang sedang berada di lantai 2 Pondok Petuk Asyifa atau di Padepokan Lucat Sejati. Ini kita di lantai 2. Ini nagang ya Pak? Iya. Ini simbolnya Padepokan ini nogo.
yang artinya adalah notorogo. Jadi orang itu harus bisa menata raganya, mengolah batinnya. Insyaallah malam ini ada serangan santet yang mengenai santri saya. Dan insya Allah saya tahu siapa dukun yang mengirim santet di tempat ini. Karena saya rasakan kiriman energinya itu dari sana. Dari sebelah sana. Jadi insya Allah akan saya datangi orangnya. Maksudnya apa? Punya ilmu kok hanya untuk jajal-jajalan. Punya ilmu kok hanya untuk coba-coba. Jangan seperti itulah. Saya mau ke sana nanti mau sambil naik naga aja gimana? Ayo saya ke sana. Naik di belakang saya. Enggak, ini berarti nanti jenengan mau datangi orang yang kiranya jenengan ini Pak. Yang nyantet ini santri tadi, iya. Itu kan tujuan utamanya juga nyerang saya. Tapi karena saya tadi sedang sholat malam, ini ada santri yang kena ulan. Monggo kalau ada yang mau ke sini, kita ngopi di sini sambil naik naga. Ini sudah jam 3:30, bentar lagi sholat subuh. Tidak apa-apa, kejadian seperti ini juga bisa untuk menambahkan keimanan santri-santri kita, bahwa di dunia ini juga penyakit bukan hanya secara medis saja, tapi juga ada yang penyakit yang non medis juga. Dan inilah keadaan Padepokan ketika tengah malam menjelang subuh ini. Insya Allah besok saya akan jalan-jalan di Padepokan ini, termasuk nanti ke sana. Itu Padepokan lama kelihatan dari sini, itu lampunya. Nah, di Padepokan lama itu di belakangnya ada lahan parkiran yang dulu saya serahkan ke paguyuban, ke warga, dan yang mengelola parkiran itu adalah dulu itu ya paguyuban itu. Tapi karena apanya ya, bayarannya ya, Kurang tepat. apa itu namanya? Kalau orang parkir terus dimintain uang itu apa namanya itu? Apa namanya? Ya bayarannya lah. Biaya parkir. Iya ya, biaya parkirnya itu kemahalan menurut saya, karena satu orang 15.000. Bahkan ada yang memberikan apa ya, orangnya bisa ditunjukkan itu yang dimintain sampai 50.000 juga. Yang menginap tuh diminta 50.000, yang nggak menginap 15.000, itu kemahalan. Padahal tempat yang menyewa saya dan semua alat-alatnya juga minta dari saya. Jadi tempatnya dari saya kasihkan gratis, tapi mintanya mahal itu, apa namanya, biaya parkirnya mahal itu. Akhirnya ketika pindah di Padepokan baru ini, parkirnya saya gratiskan gitu, yang di sebelah sini. Dan juga dulu nantilah saya ajak-ajak ke sana. Dulu di Padepokan lama itu kan, Padepokan itu kan sangat berdempetan dengan jalan ya. Hampir setiap malam itu selalu ada keributan dulu itu. Akhirnya orang-orang yang buat keributan ini kita jatah per bulannya itu 5 juta itu, biar nggak membuat kerusuhan terus gitu dulu di sana. Tapi setelah kita pindah di sini,
uang yang 5 juta itu kita kasihkan ke desa, kita alihkan ke desa, karena ya uang 5 juta hanya dibuat minum-minum saja, nggak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Jadi kita alihkan ke desa ketika kita pindah ke Padepokan baru ini. Ya ini sepi, jadi tidak ada kegiatan apa-apa di Padepokan ini, kecuali hanya sholat malam, zikir, sholawat gitu. Sebenarnya boleh nggak sih Pak untuk silaturahmi ke sini pada saat ini? Boleh. Ini adalah rumah-rumah saya. Ini adalah rumah-rumah saya. Jadi untuk rekan bisnis saya, untuk teman-teman saya, untuk karyawan saya, dan untuk siapapun yang mau datang untuk bersilaturahmi ke tempat saya itu tidak apa-apa. Karena saya pun juga tidak ada permasalahan apapun, saya tidak melanggar hukum, saya tidak melakukan tindakan kriminal, saya juga bukan tahanan rumah gitu. Ya ini gak ada permasalahan apa-apa, ini rumah saya gitu. Tadi ya siapapun yang mau datang silaturahmi ke saya ya nggak apa-apa. Masa ada saya juga warga Indonesia, masa ada orang mau silaturahmi ke rumah saya nggak boleh, kan nggak begitu. Di sana itu ada tulisan, itu kan dilarang melakukan kegiatan yang bersifat pondok pesantren dan majelis taklim dan pijat, itu saja. Kalau orang bertamu nggak apa-apa. Jadi izinnya di yayasan ini adalah Padepokan. Terus yang dilarang kegiatan pondok pesantren dan majelis taklim. Kayak orang jualan beras yang dilarang jualan jagung. Kalau izin yayasannya sampai sekarang nggak apa-apa, izin yayasan Padepokan ada, terus di bawahnya itu ada poin-poinnya seperti sosial, kesehatan, selain dokter dan sebagainya itu masih aktif seperti biasa. Jadi banyak orang yang salah paham gitu. Banyak orang yang salah paham. Nggak apa-apa. Kita ini sementara ini tidak melakukan kegiatan seperti yang biasanya itu hanya karena yang diminta itu suruh mengurus izin IMB-nya atau izin mendirikan bangunannya, itu memang belum ada IMB. Sebenarnya juga setiap rumah itu nggak ada IMB-nya. Bahkan kita yang mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Karena kita ini adalah warga negara yang taat hukum gitu. Karena viral ya Pak. Ya dari dulu ya. Sebenarnya kan Padepokan ini sudah terjadi hal semacam ini kan sudah 4 kali. Tapi yang jelas sesuatu keributan yang dibuat oleh orang lain lalu Padepokan yang terkena dampaknya, kan dari dulu hanya seperti itu. Jadi orang lain yang datang ke rumah kita membuat kerusuhan, tapi kan yang punya rumah yang kena dampaknya gitu. Padahal yang membuat kerusuhan kan orang lain gitu. Besoklah saya ajak jalan-jalan ya. Di belakang Padepokan itu ada lahan parkir. Lahan parkir itu yang menyewa saya. Lalu saya serahkan ke warga. Warga itu beberapa orang begitu, yang termasuk Pak RT-nya gitu, yang mengelola parkir itu gitu. Ceritanya seperti itu. Terus parkirnya itu menurut saya kemahalan karena 15.000 bahkan 50.000 itu. Terus di situ juga sering dikomplain sama warga, sama orang-orang lah. Kenapa? Karena yang jaga parkir di situ itu malah pada minum-minum gitu. Saya sempat dikomplain oleh beberapa orang gitu. Masa iya tempat pondok pesantren kayak gitu, tempat majelis zikir banyak orang yang minum gitu. Padahal yang minum ya orang-orang yang jaga parkir itu gitu. Terus akhirnya yang sering bikin keributan itu kita jatah itu, kita kasih itu setiap bulannya itu paguyuban itu 5 juta itu paguyuban. Iya, paguyuban itu di waktu di Padepokan lama itu kita jatah itu 5 juta 5.500.000 gitu, yang 500 untuk RT-nya itu. Nah setelah kita pindah ke sini parkirannya kita gratiskan, terus yang 5 juta itu kita kasihkan ke desa. Waktu itu kita berikan ke desa ya, karena sudah nggak pegang parkir ya kan, sudah nggak dapat uang dari parkir, dan
sudah kita nggak berikan uang yang 5 juta itu kan, akhirnya di video yang kemarin demo itu kan, yang demo itu kan ya orang-orang itu aja itu. Jadi kalau mau lihat demo kemarin. Iya, kalau mau lihat ya di demo kemarin itu, dilihat di demo kemarin itu kan apa namanya, ada salah seorang RT itu kan yang mengatakan saya nggak ikut campur, saya nggak ikut-ikutan kayak gitu. Padahal di videonya kemarin kan ya dia sendiri itu yang nendangin pintu yang ikut demo itu kan, ya dia ada videonya kok. Sudah saya simpan ya video orang-orang yang kemarin itu ya, cuman orang-orang itu yang dari dulu membuat keributan di Padepokan, yang selalu minum, terus apa namanya, berbuat keributan, terus yang kemarin demo itu semuanya videonya sudah saya simpan. Videonya sudah saya simpan. Kemarin yang melakukan perusakan, terus kemarin yang membuat kerusuhan di Padepokan, itu semuanya videonya sudah saya simpan. Dan yang membuat kerusuhan, yang demo kemarin teriak-teriak nendangin pintu itu, ya itu orang-orang itulah yang dari dulu selalu ngurusi Padepokan. Sampai akhirnya kita jatah per bulannya 5 juta, yang akhirnya kita suruh megang parkir kan begitu. Setelah parkirnya nggak ada, jatahnya nggak ada, terus kemarin bikin kerusuhan itu. Ada saya videonya itu. Ada videonya saya. Cuman kan saya kan masih berpikir, wah buat apa sih kalau mau saya laporkan kan begitu. Saya berpikir seperti itu. Tapi kalau terus-terusan ya mungkin juga akan saya laporkan kalau terus-terusan, karena kita sudah diam, lalu ada orang yang datang membuat kerusuhan, yang kita di rumah kita sendiri ada orang yang membuat kerusuhan di Padepokan di rumah kita, padahal kita nggak tahu kesalahannya apa, tapi akhirnya kita juga yang kena dampak. Dari kena dampak itu pun akhirnya juga kita diam, kita ngikutin semua aturan yang dilakukan pemerintah, kita tidak melakukan apapun gitu, masih juga terus diganggu, masih juga terus bahkan ada orang yang cuman kesini mencari rezeki kayak gitu, cuman ngerekam kayak gitu, itu pun juga dilarang. Terus orangnya itu sempat diintimidasi, ya, intinya tidak boleh menceritakan atau memberikan informasi yang baik-baik tentang Padepokan lah. Intinya suruh mengatakan kalau Padepokan itu melakukan penipuan gitu. Terus orangnya kan dia tanya, mana yang ditipu gitu, mau saya tanyai gitu. Katanya nggak ada, kan bingung akhirnya. Jadi bulat kayak gitu. Tapi yang jelas ya, semua video orang yang merusak Padepokan, yang melempari batu, video orang yang membuat keributan, provokasi, itu semuanya sudah saya simpan dan sudah saya siapkan itu. Sudah saya siapkan. Jadi intinya jenengan minta keadilan aja di tempat ini. Ya semuanya kita pasrahkan sama Allah sajalah. Kita kan semuanya sama warga Indonesia ya. Kita semuanya sama. Di mata hukum itu juga semuanya sama, kita adalah warga Indonesia yang semuanya mempunyai hak yang sama ya. Jadi jangan karena suka atau tidak suka, terus karena tidak suka terus tempat orang atau mungkin usaha orang harus ditutup kayak gitu kan, ya nggak baik juga hanya karena tidak suka kan begitu. Jadi harus jelas, semuanya itu harus jelas seperti itu. Besok lah ya. Besok saya ajak jalan-jalan di Padepokan saya yang lama, di mana parkiran saya di sana dulu yang saya serahkan ke beberapa orang. Terus orang yang dulu kan di depan Padepokan jalan, jadi terkadang ada orang yang datang gitu, bikin keributan kayak gitu. Terus akhirnya ya intinya ya minta jatah bulanan lah gitu. Kita sudah diam seperti ini, tidak ada kegiatan apapun itu. Kemarin juga ada yang
memberikan laporan ke dinas sosial lah katanya gitu. Katanya Padepokan membuat sebuah apa namanya itu ke apa ya keresahan ya gitu. Keresahan apa malam dia ada menjejep ya. Nggak ada kegiatan apa-apa kok. Dan saya punya screenshot orangnya yang provokasi ke warga gitu, yang intinya orang ini mengatakan di apa WA grup itu mengatakan pokoknya siapapun yang ditanya oleh wartawan atau siapapun itu harus mengatakan kalau Padepokan membuat keresahan, itu provokasi. Saya ada screenshotnya juga sudah saya simpan, tinggal nanti apakah akan saya laporkan atau saya tunggu tindak lanjutnya dulu. Santri-santri di Padepokan sini banyak yang saya titipkan di beberapa pondok pesantren, termasuk di Pondok Pesantren Pusat di Jogorogo juga ada. Dan di sini hanya tinggal beberapa orang saja, hanya beberapa anak saya, ya sekitar 15-an orang saja lah. Alhamdulillah. Ini lantai 2 Padepokan yang sekarang menjadi Pondok Pesantren Petuk Asyifa. Ini lantai 2 dan ada juga di atas itu lantai 3. Dan alhamdulillah besoklah saya ajak muter-muter ya siang. Alhamdulillah pembangunan yang lantai 2 sudah jadi, tinggal nunggu lantai 3. Lantai 3 tinggal pemasangan apa namanya itu pendoponya. Alhamdulillah pembangunan Padepokan ini yang saya gunakan untuk santri-santri untuk melayani saudara-saudara kita itu satu minggunya itu mengeluarkan biaya sekitar 270 juta itu setiap minggunya. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan dan terus pembangunannya juga terus berjalan. Dan alhamdulillah juga di belakang sana, kalau dari sini ya kelihatannya, tapi besok ya dari sini di ujung sana itu saya juga baru selesai menyelesaikan pembebasan lahan, itu nanti akan digunakan untuk Yayasan Yatim Piatu. Karena saya dan Umi itu sebenarnya cita-cita utamanya itu memiliki anak yang banyak, yaitu anak yatim piatu. Itu sebuah yayasan untuk anak yatim piatu. Ini lantai 2-nya ini untuk lantai 3-nya ini sayang. Tapi karena belum jadi masih ditutup ya, karena di atas masih pembangunan. Nah ini jalan untuk menuju ke lantai 3 ini. Ini menuju ke lantai 3. Besar banget ya Pak. Padahal saya sebenarnya tidak punya apa-apa untuk membangun Padepokan ini, tapi saya yakin Allah itu maha kaya dan alhamdulillah ada aja rezeki itu. Alhamdulillah setiap minggunya untuk pembangunan ini 270 juta ya masih terus tetap berjalan ya. Ada dari kayak tadi itu madu kunir gitu yang dipesan oleh saudara-saudara kita untuk ruqyah itu. Dan alhamdulillah sudah ratusan testimoni lah yang diberikan kepada kita yang sakitnya itu alhamdulillah sembuh gitu. Terus ada yang usahanya sepi alhamdulillah lancar gitu, ada yang suaminya galak gitu jadi sayang gitu. Terus ada rumah tangga yang mau bercerai nggak jadi alhamdulillah. Terus ada juga yang susah punya keturunan, sudah 15 tahun belum punya keturunan, alhamdulillah hamil itu ada itu alhamdulillah. Jadi banyak saudara kita yang pesan madu dan paket ruqyah kesehatan itu alhamdulillah banyak yang memberikan testimoni kesembuhannya. Madunya gratis ya Pak? Katanya harus gratis semua, madunya gratis nggak Pak? Apa? Madunya. Ya enggak no kan. Katanya gratis semua. Kalau yang gratis itu ya hanya doa gitu, karena doa itu ada yang berbentuk dengan ucapan, ada yang berbentuk dengan tindakan, dan ada yang bentuk dalam bentuk barang. Kalau barangnya gratis ya nanti yang untuk makan santri, itu bangun Padepokan apa tah? Nah itu. Jadi di Padepokan itu ada 3 pelayanan gratis, terus
ada yang seikhlasnya, terus ada yang pakai kafaroh gitu. Untuk madunya itu 500.000, itu apa namanya, seongkirnya 500.000. Paket ruqyah kesehatan itu komplit. Jadi kayak yang maunya susah punya keturunan kayak gitu, nanti ada kunir putih, kunir kuning, terus garam bidara, terus setelah itu ada madu, nanti dimasukkan di kelapa muda terus diminum. Itu untuk yang untuk penyakit medis maupun non medis gitu. Kalau yang paket ruqyah itu 1.500.000. Alhamdulillah setiap hari kita mengirim lebih dari 100 pemesanan. Udah subuh, kalian sholat subuh. Nanti siang lah saya ajak jalan-jalan. Nanti siang saya ajak jalan-jalan ke padepokan yang lama. Tapi sebenarnya juga saya kasihan sekali sih dengan apa namanya, YouTuber yang datang ke padepokan ini, karena sebenarnya banyak mereka yang datang ke sini niat hanya untuk mencari rezeki, dan saya persilahkan gratis datang ke sini, mau ngerekam nggak apa-apa gitu. Tapi banyak yang dilarang untuk ngerekam di sini, dan pada intinya mereka diintimidasi. Itu kasihan sekali. Dan mereka nggak punya salah apa-apa, dan mereka menceritakan apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Tapi karena kebencian yang sudah luar biasa, akhirnya ya mereka yang mencari rezeki untuk anak istrinya gitu. Kadang sudah ada yang dapat gaji 10 juta, bisa untuk keluarganya, untuk anak istrinya, itu pun juga akhirnya dilarang. Kasihan sekali. Salat subuh dulu. Anak-anak sudah salat malam jelang salat subuh. Pokoknya untuk semua saudaraku yang ingin bertamu silaturahmi ke sini, tidak apa-apa. Ini rumah-rumah saya. Insya Allah saya temui tamu-tamu kita itu jam 2 siang sampai sore lah gitu. Siapapun jangan takut untuk silaturahmi itu. Apalagi ini adalah rumah-rumah saya gitu. Bertamu kepada saya juga tidak apa-apa. Pokoknya sehat selalu, berkah barokah berlimpah, dan semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat yang tidak baik, apalagi yang melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.